Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Dumiarto. Saya dari Universitas Krishna Dipayana, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat mengenai tema mahasiswa anti korupsi. Sekaligus, ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, langsung kita masuk saja ke materinya. Yang pertama, apa itu korupsi? Nah, konsep korupsi menurut kamu dalam KBBI adalah korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, untuk sementara itu, koruptif juga termasuk korupsi ya. Perilaku koruptif berdasarkan KBBI bermakna bersifat korupsi. Lanjut, konsep korupsi menurut hukum. Bisa geser dulu sebentar. Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam kurung Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun, pada dasarnya, ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok. Yaitu yang pertama, korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Lalu yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan. Yang kelima, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Lalu yang terakhir, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh perilaku koruptif yang ada di sekitar kita. Nah, perilaku koruptif itu juga dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan keseharian. Nah, ini saya mengambil perilaku koruptif dalam lingkup pribadi. Nah, ya, saya juga mengambil kasus ya. Di sini ada 2 kasus. Yang kasus pertama adalah tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain. Ini ada penjelasannya. Bentar, saya geser dulu. Perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif karena mendorong menuju tindakan korupsi serta berpotensi memunculkan perilaku menyimpang lain seperti manipulasi dan kebohongan yang ditujukan untuk membebaskan diri sendiri dari kesalahan dan melimpahkannya ke orang lain. Jadi ini tuh kita kayak nggak mau ngaku gitu ya. Kita berbohong, tapi kita nggak mengaku dan kita malah menyalahkan orang lain. Itu contohnya ya. Lalu kasus yang kedua adalah pulang lebih dari jam malam yang disepakati bersama. Penjelasannya, perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif karena membiasakan diri untuk tidak taat terhadap aturan atau komitmen. Jadi, yang seharusnya kita pulang jam 5 sore, tapi ternyata atasan kita malah nyuruh kita pulang jam 7 atau jam 8. Nah, itu salah satu perbuatan koruptif ya. Kemudian, perilaku koruptif dalam lingkup sosial masyarakat. Nah, kasus pertama adalah menyerobot antrean. Penjelasannya, perilaku koruptif adalah perilaku melanggar hak orang lain. Kebiasaan melakukan pelanggaran hak orang lain menjadikan afeksi tumpul sehingga tidak memahami mana hak milik pribadi dan mana hak milik orang lain. Kemudian kasus yang kedua itu tidak mematuhi aturan ya. Nah, penjelasannya, peraturan dibuat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat. Tidak taat terhadap peraturan merupakan satu perilaku koruptif karena dapat merugikan orang lain dan negara, baik secara langsung maupun tidak. Kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi. Ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Di sini saya jelaskan dulu untuk faktor internalnya. Nah, faktor internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal terdiri dari sejumlah aspek. Yang pertama aspek moral ya.
Nah, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Kemudian ada aspek sikap atau perilaku, seperti pola hidup konsumtif dan tamak. Kemudian ada aspek sosial, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Jadi ada 3 aspek ya, aspek moral, aspek sikap, dan aspek sosial. Kemudian ada faktor eksternal. Di sini saya mengambil pengertian dari kata ahli ya. Dari tokoh yang pertama itu adalah Robert Norton, Means and Scheme Theory. Korupsi adalah perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma-norma. Kemudian tokoh kedua Sarwono itu teori Medan, yaitu perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang saling terkait. Nah, faktor eksternal bisa diatur juga dari berbagai aspek juga ya, sama seperti faktor internal tadi, yaitu ada aspek sosial. Nah, yang pertama nilai dan budaya di masyarakat. Contohnya masyarakat yang menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Kedua, anggapan bahwa korban atau pihak yang merugikan akibat korupsi adalah negara. Padahal kerugian terbesar dialami masyarakat itu sendiri ya, seperti berkurangnya anggaran, terhambatnya pembangunan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masyarakat tidak menyadari dirinya terlibat dalam perkara korupsi. Kemudian aspek politik. Yang pertama, politik merupakan sebuah instrumen untuk mencapai cita-cita bangsa. Dalam instrumen ini terdapat sejumlah aktor, baik aktor individu maupun kelompok atau partai, juga lembaga atau institusi. Menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mendorong perbuatan korupsi. Kemudian ada demokrasi. Kemudian yang kedua itu adalah demokrasi sering dimaknai sebagai upaya memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat, bukan bagaimana mengambil kekuasaan untuk rakyat. Lalu aspek berikutnya adalah aspek hukum atau undang-undang. Yang pertama, penegakan hukum lemah, aturan diskriminatif atau tidak adil. Kemudian rumusan aturan atau hukum tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir, kontradiksi, dan tumpang tindih dengan aturan lainnya. Lalu ada aspek organisasi juga, yaitu kurangnya sikap keteladanan pemimpin. Tidak ada kultur atau budaya organisasi yang baik berupa tujuan, fokus, dan standar atau cara mencapai tujuan yang jelas. Lalu yang ketiga ada sistem akuntabilitas tidak memadai. Lalu yang keempat, sistem pengendalian manajemen lemah. Nah, ini bisa teman-teman lihat perbedaan yang ada di depan mata dan tanpa jarak. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini bisa dibilang adalah korban orang-orang yang korupsi ya, dan di sebelah kanan ini adalah para koruptor ya. Koruptor bisa mempunyai hidup yang enak ya, bisa mempunyai rumah yang bagus, mempunyai mobil yang mewah, motor mewah, dan juga bisa sering ya jalan-jalan ke mall, yaitu memang karena hasil korupsi ya, koruptor. Nah, ini yang sebelah kiri ini juga bisa dilihat itu merupakan korban atau dampak korupsi ya. Seharusnya mereka bisa hidup bahagia ya dengan mendapati haknya dia, tapi diambil atau dikorupsi oleh orang-orang yang koruptor ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sungguh sangat disayangkan teman-teman semua. Kemudian ada peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Nah, ini yaitu untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan diri terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kemudian ini, ada hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu perlu upaya investigasi berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi, penerimaan, dan pengeluarannya. Kemudian sedangkan upaya edukatif pengembangan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog, dan juga selain itu media berupa lomba-lomba karya ilmiah dengan pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga yang dapat dimanfaatkan juga. Kemudian yang terakhir adalah
Selanjutnya pada tahap akhir ya. Tadi kan dari awal, pertengahan, dan ini akhir. Pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa itu memperoleh gelar sarjana, memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Dan juga mahasiswa harus memahami bahwa gelar yang didapatkan ini atau gelar sarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Jadi kita harus benar-benar murni ya, ikut kuliah dari semester 1 sampai semester 6 atau mungkin 7, dan jangan nyogok atau curang gitu. Itu perlu dihindari ya untuk upaya-upaya melalui jalan pintas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila suaranya kurang maksimal karena memang faktor dari laptop saya ini ya. Saya sudah coba beberapa aplikasi, tapi hasilnya pun sama. Ada suara seperti cicit gitu. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Dan juga mohon koreksinya untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang melihat video ini. Mungkin sekian dari saya. Ya, sekali lagi mohon penilaiannya atau mohon koreksinya ya teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.